Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktaviana dengan NIM 2001020064. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Rendahnya Minat Belajar Siswa SDN 2 Parung Ponteng. Di sini ada pendahuluan. Latar belakang masalah. Belajar adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Minat belajar sangat penting bagi siswa yang mempunyai dampak yang besar terhadap sikap dan perilaku. Sikap yang berminat dalam kegiatan belajar akan berusaha lebih keras dibandingkan siswa yang kurang berminat dalam kegiatan belajar. Rendahnya minat belajar siswa timbul karena adanya rasa malas untuk belajar dan kurangnya kesadaran jika ilmu pengetahuan itu penting. Akhir-akhir ini dapat kita lihat minat belajar siswa menurun, seperti lebih memilih memainkan HP daripada belajar, tidak mengerjakan PR, dan tidak memperhatikan guru yang menerangkan, sehingga prestasi akademik menurun. Karena kebiasaan siswa yang malas belajar, akhirnya siswa mengambil cara mencontek saat ujian. Minat belajar siswa SDN 2 Parung Ponteng kelas 3 sangat kurang. Masalah sangat penting adalah kebanyakan siswa yang sering berbicara sendiri dalam proses belajar mengajar, dan ada juga siswa yang sering bermain sehingga dalam proses belajar berlangsung yang sangat mengganggu siswa yang lainnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui rumusan masalah yaitu 1. Apa faktor yang menyebabkan rendahnya minat belajar siswa? Yang kedua, apakah peran guru penting dalam meningkatkan minat belajar siswa? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi rendahnya minat belajar siswa? Dan tujuan makalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat kita ketahui tujuan dari penulisan makalah ini adalah 1. Mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya minat belajar siswa. Yang kedua, mengetahui pentingnya peran guru dan meningkatkan minat belajar siswa. Dan yang ketiga, mengetahui cara mengatasi rendahnya minat belajar siswa. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa. Belajar adalah sebuah proses perubahan dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Belajar sangat penting dalam kehidupan setiap individu, terutama sebagai siswa. Belajar bukan hanya membaca buku dan mengerjakan tugas yang diberikan guru, tetapi belajar dapat dilakukan dengan metode lain yang memperoleh informasi dari orang lain. Karena minat belajar siswa yang rendah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama, terlalu mengandalkan teman. Seorang siswa malas belajar karena memiliki teman yang lebih pintar darinya untuk diandalkan. Yang kedua, pengaruh HP. HP juga berpengaruh dalam malasnya siswa untuk belajar, karena waktu yang seharusnya siswa gunakan untuk belajar, membaca, maupun menyelesaikan tugas jadi terbuang sia-sia. Yang ketiga, kurang suka pada mata pelajaran. Kurangnya siswa pada mata pembelajaran tentu menyebabkan siswa malas untuk belajar, dan sebagian siswa yang tidak menyukai pelajaran seperti matematika dan yang lain sebagainya. Yang keempat, kurangnya pengawasan dari orang tua. Kurangnya pengawasan dari orang tua merupakan faktor rendahnya minat belajar siswa, karena disebutkan orang tua terhadap pekerjaannya membuat orang tua tidak peka terhadap aktivitas yang dilakukan anaknya. Yang kelima, pengaruh teman. Teman adalah proses pembentukan kepribadian anak
setelah keluarga. Maka dari itu, anak harus pintar memilih pergaulan yang baik bagi dirinya. Yang kedua, pentingnya peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa. Peran guru sangat penting dalam meningkatkan minat belajar siswa saat di sekolah. Karena guru merupakan orang tua kedua bagi siswa saat di sekolah. Motivasi guru yang diberikan kepada siswa mampu mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya lebih giat agar dapat memperoleh prestasi di sekolahnya. Metode yang digunakan saat proses belajar mengajar juga sangat berpengaruh terhadap keinginan siswa saat menerima materi di sekolah. Metode yang digunakan guru berbeda-beda karena sifat yang dimiliki antara guru yang satu dengan yang lainnya berbeda. Terdapat guru yang senang kelas tanpa suara sehingga kelas sunyi dan terkesan kaku, yang memberikan materi terlebih dahulu, dan juga terdapat guru yang lebih mengutamakan keaktifan dari siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, cara mengatasi rendahnya minat belajar siswa. Banyak dampak positif yang diperoleh dalam meningkatkan minat belajar pada siswa. Dampak tersebut bisa untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam menghadapi rendahnya minat belajar siswa. Yang pertama, membiasakan untuk disiplin. Disiplin sangat sulit dilakukan oleh setiap orang. Hampir seluruh orang di Indonesia tidak bisa melakukan sesuatu dengan disiplin, terutama bagi siswa yang selalu menunda waktu untuk belajar, sehingga siswa tidak menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Yang kedua, memilih cara dan metode belajar. Metode belajar yang baik tidak akan membuat siswa malas belajar. Banyak metode belajar yang digunakan agar tidak bosan dan belajar bukan hanya dari buku, tetapi bisa mencari resensi lain seperti mencari informasi dari teman, brosur di internet, belajar bersama demi menciptakan suatu metode belajar yang tidak membosankan siswa. Yang ketiga, menyukai semua mata pelajaran. Dengan menyukai semua mata pelajaran yang ada tidak akan membuat beban kepada siswa, sehingga belajar merupakan sesuatu yang ringan dan harus selalu dilakukan bagi setiap siswa. Dan selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan isi pembahasan masalah di atas, maka dapat diambil dari beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, rendahnya minat belajar pada siswa merupakan masalah yang serius di Indonesia. Faktor rendahnya minat belajar siswa yang menghambat perkembangan negara Indonesia menjadi negara maju. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan minat belajar siswa rendah seperti pengaruh HP, pengaruh teman, kurangnya pengawasan dari orang tua. Karena rendahnya minat belajar pada siswa akan berpengaruh kepada kemajuan negara. Terdapat cara mengatasi hal tersebut, yaitu membiasakan diri untuk disiplin, memilih metode belajar yang baik, menyukai semua mata pelajaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.